بعد أن قضى الله منه كما يقع أن يذهب في النار متفق عليه. Maka ada orang bersyukur kepada lain dengan orang lain, bukan diri. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan amal karunia-Nya sehingga pada hari ini kita kembali bersama-sama berkumpul majlis wahab. Mudah-mudahan perkumpulan kita akan membawa rahmat Allah, akan mengundang berkahnya, akan mengundang ampunannya dan maunah pertolongan. Amin Allahumma amin. Selama ini kita ribut karena kita melanjutkan puasa di rumah dan juga pasca Hari Raya Idul Fitri. Kita libur juga Ramadan karena ada majlis menjelang buka puasa. Moga-moga di pertama ini sebagai pertama buka pertama kita akan teraktif dan akan senantiasa memberikan keberkahan dari usaha. Amin Allahumma amin. Selanjutnya apabila sampaikan dan salam kita hadirkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat umat dan zuriyatnya ila akhir. Ikhwan sekalian, kita selesai menjelaskan bab yang cukup panjang berkaitan dengan kita disunahkan untuk berkunjung atau bersilaturahmi dengan orang-orang baik. Juga kita dihimbau untuk duduk di majlis mereka atau bersama mereka, lalu mencintai mereka dan seterusnya. Sudah selesai. Mungkin ada 12 kali pertemuan pemerintah. Pada petang ini kita akan lanjutkan lagi bab baru, yaitu bab 46, bab fadlul hukm billah wal hadd alaihi. Tema tertajuk ke bab yang kita akan bahas itu adalah fadilah atau keutamaan seorang mencintai temannya karena Allah, bukan karena duit, bukan karena pangkat, bukan karena jabatan, bukan iseng, bukan untuk mendapatkan perhatian atau untuk mendapatkan pemberian atau beragu, minimal beragu, cecak, pura-pura, bukan. Ya, kita bila mencintai seseorang, cintailah karena Allah. Makanlah dalam waktu besar, makan ilah inqata wa fasar. Apapun yang kita lakukan karena Allah, dia akan berlanjut dan dia tidak akan putus. Apapun yang kita lakukan bukan karena Allah, maka inqata akan terputus, pemfasa akan terlepas. Makanya di saat kita mencintai teman kita karena Allah, bukan karena apa-apa, itulah Islam mengajarkan kepada kita agar kita waspada dan tidak ngacu dan sembarangan. Ada tatanannya, ada contohnya, ada perikatnya. Nah, kalau kita ikat seperti itu, insya Allah langgeng. Sebab pertemanan ini ada pahit, ya, ada senang, ada susah, ada payah, ada menyenangkan, ada menyusahkan. Pertemanan. Nah, maka kata Allah dalam kalau karena makan, karena minum atau kena yang lainnya, dia bila mendapatkan susah, lepas. Apalagi pertemanan itu dengan politik. Nah, politik itu sesuatu dari musuh. Musuh berbuyutan. Itu karena ada kepentingan musuh yang politik teman lain. Yang teman yang lama akan jadi musuh politik. Tapi kalau kita tidak membahas masalah itu, kita membahas masalah percintaan
dengan karena Allah, bukan karena uang, jabatan, pangkat dan partai. Nah, kita hanya karena Allah. Maka cintailah gurumu, orang tuamu, temanmu, sahabatmu, adikmu, dulumu, mamamu, bibimu, kakekmu, nenekmu, ya, sahabatmu, kerabatmu, karena Allah. Bukan karena dia kasih. Oh, dia sayang, maka cinta lah. Ya, karena Allah. Walhasil kita juga didorong untuk berbuat seperti itu. Ya, kita dorong, dihimbau, dimotivasi kalau kita bersatu seorang karena Allah. Karena Allah. Kita didorong, dimotivasi, dihimbau, diajak, digalakkan oleh syariat mencintai temannya karena Allah. Kalau kita kena, oh dia temannya datang, siapa yang datang? Baik, teman dia, baik, cinta. Apa pula? Ya, bawa boleh. Tidak boleh. Bagus. Tidak bakal dalam. Tidak akan berlanjutkan. Besok kalau dia butuh, lepas. Makanya kata Bang Omar Rahman, banyak teman bila mencari air, meja makan banyak. Kenapa? Karena kita berteman itu susah bersama, senang bersama. Kalau kita tu mencari kesenangan, selesailah. Kalau susah berantem gitu. Makanya Islam mengajari kita untuk mencintai karena Allah, bukan karena suka. Terus, waedah betul, mana hebat. Bila kita mencintai ya, teman kita, kerja baik, kerja kita, mengawasi kita, mungkin dia membimbing kita kebaikan, kita mana kak atau mam atau bi, aku cinta dengan kamu, cinta dengan kamu. Sebenarnya cinta di sini bukan berarti macam-macam. Jangan salah persepsi, jangan salah mengartikan. Ya, cinta karena Allah untuk kebaikan. Salah paham. Ya, untuk mendapatkan manfaat kebaikan. Terutama kita berada di lingkungan yang sama, di pondok sama, pemakan kita sama, pemimpin kita sama, tempat kita sama, guru kita sama, baik-baik kita sama. Nah, kita haruslah mencintai karena Allah, dan kita jelaskan ya kepada kita karena Allah, bukan karena duit kantong kau, bukan karena duit di kantong. Kan banyak, Bali datang, duit, datang makanan. Tidak. Itu yang munafik mencintai karena mie, mencintai karena makanan, mencintai karena ada kuah, makan bareng. Tidak. Ya, itu. Mana ada munafik kita alam. Nah, bila ada seorang mengatakan, Mas, aku sayang kamu. Dan sahabat tadi, aku akan bilang, cantik. Ya, maksudnya karena Allah. Ya. Jadi, bagaimana kita menikah? Bila ada orang mengatakan, aku cinta kamu, aku sayang kamu. Ya. Ini maksudnya lagi. Tapi ente jangan membayangkan hal ini. Atau mengatakan kata-kata sayang kamu kepada jenisnya. Begitu. Kakek kalau berbini punya anak boleh sayang kamu. Ayah cinta kau, ya Allah, ini senang kamu. Kau pintar, cerdas, dan kau berakhlak. Ya. Atau soal Islam ini mengatakan, ya Allah deh, kayak ini
paling cantik? Mana yang paling kesayangi dari duanya? Kalau global terkenal apa? Kenapa? Nanti ini sebagai bekal ke masa depan menguji pasangan kita agar menumbuh kembangkan cinta kasih kebersamaan dan pasangan. Sebab kalau pasangan kita begitu, rumah akan dawat, disayangi, rumah akan dirapikan, rumah akan dijaga, terutama benih anak. Ya, anak kalau kita istri dan cinta kita akan dijaga, akan dilindungi, akan diayomi, akan disayangi, ya, akan dikasih. Nah, kalau masa kita ada pernah ada dek kau ni kayak batu, bukan dipuji, dikeji, bukan dipuji, malah dikeji. Ada satu pelukung dulu, pakai pelukung hitam, lagi kan pendek, golok. Nah, itu, ya walaupun bini kita jelek, tapi ingat, kenapa kita kawin? Jodoh, berarti dia cantik di hati. Itu kan ada ucapan. Makanya kita ucapkan, aku sayang kamu. Ya, itu kalau kita memang punya pasangan nanti besok. Kalau 20 tahun lagi Allah alam ya. Jadi kalau ada orang mengucapkan aku sayang kamu, apa tanggapannya? Apa itu? Ada aksi, ada ya? Nah, itu aksi. Aksi kita mengatakan aku sayang kamu, aku cinta kamu. Nanti ya kita apakah ditanggapi positif atau negatif atau apa ini? Kalau masalah wajah biasanya pura-pura abai, tapi belakangnya betul dan betul. Itu biasanya orang cerdas, orang tak sehat. Kalau dia macam, aku sayang kamu. Saya tak tahu, tapi jadi. Tapi kalau saat kita melihat anjuran saya, apa yang tak katakan bila dalam dan aku cinta kamu? Apakah kita paku, diam, reaksi, atau membiarkan, atau kita apa itu? Itu masing-masing melihat sikonnya gimana? Apakah orang mengatakan saya begitu ada tujuan? Apakah dia ucapkan pura-pura? Atau di belakang tak ada maksud? Udah balik terbaik? Atau gimana? Atau tak asli kita? Kita masih harus pandai membaca kondisi orang yang mengatakan. Bila tentang dunia, tentang akhirat, tentang Allah, sudah. Alhamdulillah, aku mempunyai kamu. Kalau dikatakan datang dari guru kita, dari syekh kita, dari mursyid kita, ya, dari apa namanya, dari pembimbing kita, katakan, wah alhamdulillah, ya Allah, makasih Kang, makasih Mas, makasih Pak, makasih Mam, makasih Kak, makasih A, terima kasih. Betul. Setelah dia akhir, ya, betul. Wah, nampak bekerja. Terima kasih itu. Abu ya akan murid. Jangan hebat. Bahkan ada hadis mursal bil mahabbah. Kalau berkasih ganti, Abu misalnya, namanya mursal hadis berantai. Diucapkan kata-kata cinta. Dia kan katanya. Riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik.
Rasul akan jalan, anak kedua. Anak sampai di sana. Anak sampai kedua, tapi ya apa? Anak kedua. Ya pulang, tapi lah Abu ya pernah mengatakan kepada kita nanti ya hamil anak kedua. Fakul, ada amalan. Cinta lahir ucapan. Tak ada cinta ucapan berarti bohong. Berarti bohong. Bila cinta ada ucapan, kita kunci garong. Cinta ada praktek, ada amalan. Apa itu? Anak hebat bagaimana? Fakul dulu bersa Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa sifati. Itu nama hadis musalsal bil mahabbah. Hadis musalsal atau hadis rantai cinta kasih. Ya, apa dapat? Dapat dari Imam Maliki. Dapat dari Syekh Jabir. Dapat dari Habib Al-Tutu dapat Ali. Syekh Maulid. Dapat Ali. Tidak muka dengan ke Abu ya. Dapat usaha sambil mahabbah. Dan ada beberapa guru yang dari Pondok Palestin, yang dari Lebanon, yang dari Mesir, yang dari Yaman, yang dari Abu Tumat, yang dari Hadramaut, sama dengan ini contoh. Itu harus apa? Pemberian ijazah secara pribadi. Aku cinta kamu. Aku cinta kamu. Dan bisa berkelompok. Ada hadis berkelompok berkelompok. Masa dulu, ya, aku ijazah ke kalian. Musalsal بالمصافحة musalsal jabatan tangan atau musalsal apa sih? Banyak lagi lah kalau kita lihat di Saleh Sabiyah kita namanya Saleh Said. Di sana musalsal macam-macam musalsal. Ada makaniyah, ada zamaniyah, ada khusus, ada umum, ya, ada di hal ramai, ada pribadi. Nah, kalau mahabbah ini pribadi. Ya, perorangan. Maka kata, ya Mu'ad, kata Rasulullah, makan Mu'ad sahabat ya, masalah sahabat, ya Mu'ad ini yang sembuh. Ini yang bukan. Wahai Mu'ad, aku cinta kamu. Nanti kita akan praktekkan, kami akan berikan kepada kalian. Musalsal bil mahabbah. Insya Allah. Pertama, kawan dasar Imam Nawawi rahimahullah taala membuka babnya dengan firman Allah. Tergantung pembahasannya. Kadang satu ayat, kadang dua ayat, kadang tiga ayat, mungkin maksimal 4 ayat. Dicontohkan masa bab yang dimuat. Di sini satu ayat pertama terdapat surah Al-Fatihah. Kata-kata firman Allah, Muhammadur Rasulullah. Ini ayat menjelaskan kepada kita pengangkatan Rasulullah, status Rasulullah. Muhammad kenapa Rasulullah? Ya Rasulullah Muhammad itu adalah utusan Allah. Muhammad itu adalah utusan, bukannya utusan sampangan, bukan kaleng-kaleng, bukannya ucap-ucap, bukannya ecek-ecek, pasti utusan Allah. Bapak saudara, saya ditolong Allah. Muhammad utusan, bukan utusan presiden, bukan utusan Perdana Menteri, bukan utusan raja, dan utusan Sang Maha Raja. Raja dan saudara Allah SWT. Jadi status Nabi Muhammad adalah utusan Allah, bukan siapa-siapa. Berarti bila salah namanya Maha Rasul. Maha Rasul. Rasul itu adalah utusan Allah menerima wahyu. Ketika menerima wahyu untuk dia dan itu yang lain. Karena ini
dapat wahyu, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada lain. Itu benar. Ada nabi, ada rasul. Setiap rasul pasti nabi. Tidak setiap nabi itu rasul. Siapa rasul? Insan. Siapa nabi? Insan. Manusia. Setiap nabi dan rasul pasti jenisnya adalah manusia. Zat manusia lagi. Tidak ada perempuan. Dengan secaranya Nabi itu perempuan. Dengan secaranya kamusnya Nabi Rasul itu perempuan. Perempuannya kendala. Ya, kalau soal Nabi dia bisa mendapatkan wahyu, harus disampaikan. Kalau halang, perempuan halang, makanya tidak kasih Nabi Rasul dan perempuan. Ya, dikatakan oleh kitab Tauhid. Kalau sekarang Nabi itu seorang wanita, Nabi ya, pas datang Nabi, malaikat Jibril membawa wahyu, ya Siti Maria, ini ada firman Allah, maaf malaikat, aku lihat, terhambat, terhalang dengan bagaimana saya, datang lagi, malaikat bawa wahyu, wahai Siti Maria. Ini ada wahyu untuk sampai ke Firman. Maaf, aku lagi bunting. Aku hilang. Pening kepala. Tak bawa. Balik, ya Allah. Aku dah sampai ke sisi manusia. Lagi bunting hilang. Sudah, saya itu tersendat. Lagi datang ni kan? Datang ke 4 bulan. Sampai 5 bulan itu. Wahai sisi manusia. Ini ada wahyu untukmu dan untuk umat. Saya sampaikan, maaf, aku ikuti pertanyaan lain. Sekarang ini, terkendala ini. Datang lagi sekian bulan, ya Siti manusia. Ini wahyu untuk sampai kepada kau dan umat. Maaf, aku lagi nipas. Akhirnya apa? Bertahun-tahun ada wahyu tak? Saya sampaikan, makanya saya mengatakan soal Nabi Rasul kaum pria insanu mutakarun. Ya kan, kata dua wanita ngaku Nabi pal tidak kasih jalan. Nabi itu ada yang katakan, ada yang berkata, oh itu Maryam, wahai ilah Tuhan. Allah berkata, wa uhiya ilaiha. Dan kalau kita kepadanya, wahyu itu kan wahyu ilahi itu ilham. Kami ilhamkan kepada dia. Dan seterusnya. Ya, jadi sekali berapa? Paham Nabi dan Rasul pasti laki-laki, kalau sama pasti dia manusia, bukan orang lain. La malaikat, wala jin, wala binatang. Soal Nabi dan soal Rasul, golongan jenisnya manusia, bukan malaikat, bukan jin, bukan juga makhluk binatang. Bahaya. Ya, ada amin. Andai-andai ada seorang gajah bilang, seekor gajah datang ke pondok ayat. Lalu aku ada putusan Allah. Betul? Kata lebih datang. Ada gajah besar ngomong. Lalu aku ada putusan Allah. Yang palsu, kita bilang, yang palsu, yang bohong. Ya. Ada seorang lidah. Lawan pandang sepatah. Dia jawab, aku adalah seorang Rasul, putusan Allah, dapat wahyu. Palsu. Ya, karena Nabi atau Rasul tidak ada dari golongan wanita. Lalu ada lagi, ada Mas'un. Nada akhir, wahai Sanjaya, aku adalah
keputusan Allah terakhir secara rahmat. Ada mas-mas'um. Kata kalian, sama. Wahai kalian, aku ada mas-mas'um dan keputusan Allah. Dapat wahyu jadi palsu. Sama, Nabi Muhammad, Nabi Nuh. Itu yang penting, insyaallah kita akan buka lanjutkan bab ini dengan Muhammadur Rasulullah. Insyaallah. Alhamdulillah.